Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Yulianti, NIM 20102020433 dari jurusan Tadris Biologi semester 3 Lokal C dengan dosen pengampu Pak Hendra Ladirman SSI MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas dan konsep mengenai materi dan energi. Definisi dari energi ialah sebagai kemampuan mengerjakan pekerjaan. Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Dalam kenyataannya, setiap dilakukan usaha selalu ada perubahan, sehingga usaha juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Kemudian, energi dan dampaknya terhadap lingkungan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Perubahan sering mempengaruhi lingkungan dan udara yang kita hirup dengan berbagai cara. Energi kimia dalam bahan bakar fosil diubah menjadi energi panas, mekanik, atau listrik melalui pembakaran, dan ini sangat sebagai fungsi polutan terbesar. Dan dengan demikian, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan kompor adalah penyebab utama terjadinya polusi udara. Polutan yang dikeluarkan biasanya dikelompokkan menjadi hidrokarbon atau nitrogen oksida dan karbon monoksida. Polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, hujan asap, dan pemanasan global dan perubahan iklim. Kemudian berikutnya, rantai makanan berdasarkan tingkat tropik. Yang tingkat pertama ada tumbuhan atau produsen. Tingkat kedua, hewan yang memakan tumbuhan seperti herbivora. Yang ketiga, hewan yang memangsa hewan herbivora atau karnivora tingkat menengah. Yang keempat, hewan yang ada di puncak rantai makanan atau predator puncak. Dan untuk hukum yang menjelaskan tingkah laku energi terbagi menjadi dua, yaitu hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Kemudian, aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinyal matahari lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora, sampai ke subproba. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan tropik ke tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkat tropik makan-memakan. Energi dapat berubah menjadi bentuk lain seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain, ini dinamakan dengan transformasi energi. Kemudian berikutnya, produktivitas ekosistem. Sumber energi utama bagi kehidupan adalah cahaya matahari. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen atau organisme fototrofik yang diubah menjadi energi kimia tersimpan di dalam senyawa organik. Energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat tropik melalui jalur rantai makanan. Energi kimia tersebut digunakan organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian organisme dalam ekosistem untuk menyimpan energi dinamakan produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem terdiri dari produktivitas primer dan produktivitas sekunder, serta konsumen final. Kemudian cara pengukuran produktivitas dapat digunakan dalam satuan ukuran moneter dari output dan input, seperti rupiah, dolar, dan lain-lain, atau satuan ukuran fisik dari output dan input, seperti panjang, berat, dan lain-lain. Yang pertama, ukurannya produktivitas tersial atau partial productivity. Produktivitas tersial sering disebut juga produktivitas faktor tunggal, atau dinamakan dengan single faktor productivity. Produktivitas parsial merupakan metode pengukuran produktivitas dari salah satu faktor atau masukan atau input yang digunakan untuk menghasilkan keluaran atau output. Faktor untuk masukan atau input disebut misalnya tenaga kerja, bahan baku atau material, energi, modal, dan input yang lain. Nah, ini rumus untuk pengukuran produktivitas parsial. Kemudian yang keduanya produktivitas total, atau dinamakan dengan total factor productivity.
Produktivitas total atau total faktor productivity merupakan metode pengukuran produktivitas dari semua faktor atau input yang digunakan untuk menghasilkan keluaran atau output. Nah, di sini bisa dilihat rumusnya untuk pengukuran produktivitas total. Kemudian berikutnya, piramida ekologi adalah piramida yang menggambarkan jumlah berat dan energi mulai dari produsen sampai konsumen puncak. Nah, di sini diberikan contoh juga, ialah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Kemudian biomasa, contohnya bentuk piramida biomasa akan mengecil ke arah puncak karena perpindahan energi adalah tingkat tropik tidak efisien. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan energi ramah lingkungan atau energi hijau, adalah suatu energi yang menjelaskan apa yang dianggap sebagai sumber energi dan tenaga yang ramah terhadap lingkungan. Khususnya istilah ini merujuk ke sumber-sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Selain air, sinar matahari dan angin, terdapat pula energi yang berasal dari makhluk hidup, termasuk dalam kategori yang terakhir sering disebut juga sebagai biomasa, yang sebagai salah satu contohnya adalah minyak jelantah. Cukup sekian penjelasan mengenai materi hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.